kebun sebelumnya, ya, Pak Ler telah menjelaskan seperti apa daripada ciri-ciri kingdom plantae ataupun dunia tumbuhan, serta pengklasifikasian daripada plantae tersebut. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas itu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, akan tetapi yang pertama kita bahas adalah tumbuhan tidak berpembuluh. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Tumbuhan tidak berpembuluh atau tumbuhan non-vaskular itu contohnya adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut atau boleh disebut sebagai Bryophyta. Nah, tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan talus dengan tumbuhan kormus. Nah, apabila nanti ada disebut tumbuhan lumut merupakan tumbuhan talus berspora, artinya tumbuhan tersebut belum memiliki akar, batang, dan daun yang dapat dibedakan secara jelas, serta reproduksinya menggunakan spora. Tumbuhan lumut atau Bryophyta memiliki ciri-ciri bahwasanya dia merupakan organisme yang autotrof sebab dia memiliki klorofil. Klorofilnya adalah tipe A dan B. Lalu, tumbuhan lumut ini habitatnya adalah di tempat yang lembab atau kadar airnya sedikit, dan dia ini tidak memiliki yang namanya berkas pengangkut, ya, atau berkas pembuluh seperti silam dan phloem. Nah, lalu bagaimana proses pengangkutan air pada tumbuhan lumut tersebut? Padahal dia tidak memiliki yang namanya pembuluh angkut. Oke, air masuk ke dalam tubuh si lumut ini melalui yang namanya ruang-ruang antar sel atau melalui parenkim pada tubuh struktur jaringan tumbuhan tersebut. Nah, bahwasanya nanti penyerapan air itu bisa terjadi melalui proses imbibisi, lalu tersebar ke seluruh tubuh daripada tumbuhan itu secara difusi, lalu mengikuti pergiliran atau aliran daripada perputaran sitoplasma pada jaringan tumbuhan lumut tersebut. Ciri berikutnya bahwasanya tumbuhan lumut ini mengalami yang namanya metagenesis atau pergiliran keturunan daripada fase vegetatif ke fase generatif. Nah, tumbuhan lumut ini fase gametofitnya itu lebih dominan. Artinya dalam siklus hidupnya dia itu memiliki siklus yang paling panjang. Ciri berikutnya bahwasanya tumbuhan lumut ini tidak memiliki jaringan yang diperkuat oleh yang namanya lignin, sehingga jaringan pada tumbuhan ini atau tubuh tumbuhan ini tidak pernah membesar, atau dalam arti tubuhnya selalu kecil. Nah, bahwasanya bentuk tubuh daripada tumbuhan lumut itu bervariasi. Ada nanti yang berbentuk filamen, ya, kemudian seperti benang-benang, ada juga yang berbentuk daun. Nah, bahwasanya nanti tubuhnya itu merata tampak hijau memipih di atas permukaan tanah. Berdasarkan cara hidupnya, nanti tumbuhan lumut itu ada yang menumpang pada tanaman lain yang bersifat epifit, lalu ada yang menumpang pada daun-daunan atau yang disebut sebagai epifil. Alat kelamin daripada tumbuhan lumut yang jantan nanti disebut sebagai antheridium dan yang betina disebut sebagai archegonium. Untuk sistem reproduksi tumbuhan lumut nanti berlangsung dengan cara aseksual, yaitu dengan adanya spora. Nah, bahwasanya nanti spora itu menyatu oleh bantuan angin maupun oleh bantuan yang namanya air. Nah, secara seksual, ya, atau secara generatif nantinya itu melibatkan yang namanya peleburan sel antar kelamin. Struktur tubuh tumbuhan lumut pada umumnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada nanti fase gametofit atau pada bagian tubuh yang gametofit penghasil gamet atau sel kelamin. Di mana fase ini merupakan fase yang lebih dominan, atau artinya dia dalam siklus hidupnya dia itu mengalami proses yang lebih lama. Dan ada fase sporopit atau penghasil spora. Nanti di sini ada setae, kolumnia, ya, ataupun daripada pembungkus daripada sporaniumnya. Nah, dalam sporopitnya terdapat nanti kota spora yang disebut sporanium. Di dalam spora nanti dalam sporanium nanti terdapat ribuan daripada spora-spora tersebut. Nah, modifikasi akar pada tumbuhan lumut ini yang menyerap air dan untuk melekat pada substrat atau tanah yang ditempati itu disebut dengan rhizoid.
Reproduksi tumbuhan lumut sering disebut sebagai pergiliran keturunan atau mengalami peristiwa metagenesis, yakni perubahan fase dari vegetatif ke generatif. Untuk reproduksi yang vegetatif, dia melibatkan yang namanya spora, ya, ataupun kolumna, ataupun tunas atau kuncup. Sedangkan nanti untuk reproduksi seksualnya terjadinya fertilisasi antara sel gamet jantan maupun sel gamet betina. Secara singkat, itu untuk membahas reproduksi tumbuhan lumut, itu kita ingat kata sotolu antarjes. Nah, bahwasanya spora nanti yang jatuh ya ke tanah yang sesuai ya, sesuai dengan habitat si tumbuhan lumut itu, dia akan tumbuh ya menjadi tanaman kecil atau tumbuhan kecil yang disebut sebagai protonoma. Ya, protonema ini nanti bahwasanya dia sudah memiliki tubuh yang tampak hijau, ya, seperti lembaran-lembaran. Lalu protonema ini mengalami pertambahan usia menjadi lebih dewasa. Ini nanti akan membentuk yang namanya gametofit. Nah, di gametofit berarti penghasil gamet. Nanti kalau dia jantan nanti disebut sebagai antheridium, lalu yang betina disebut sebagai antheridium. Nah, ada hal yang menarik pada tumbuhan lumut ini, bahwasanya berdasarkan letak kelaminnya nanti ada yang berubah satu atau monoseus, yang artinya sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina, yaitu anak kelamin jantan dan betina berada pada satu tubuh. Sedangkan kalau nanti ada disebut tumbuhan lumut berumah dua atau dioecious, artinya dia ada hanya satu jantan saja, kemudian lumut yang lain itu ada betina saja. Nanti artinya kelaminnya berbeda. Nah, setelah pematangan sel kelamin jantan antheridium, dia nanti akan menghasilkan sel sperma, dan pada antheridium pada betina nanti menghasilkan sel telur. Ya, melebur, ya, menyatu dengan bantuan angin dan air. Kalau dia nanti pula setelah air, karena ada yang namanya pergiliran gerak kemotaksis, ya, sehingga terbentuk yang namanya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan, ya, nanti akan membentuk embrio. Embrio ini tumbuh menjadi sporanium. Ya, dalam sporanium itu nanti ada bulir-bulir daripada spora. Nah, spora ini kemudian matang, dewasa, pecah, ya, terbawa angin kembali, jatuh ke tanah kembali, sehingga terjadi satu putaran atau siklus. Makanya disebut sebagai metagenesis. Berikut penjelasan singkat masalah metagenesis tumbuhan lumut. Tadi Bapak sebut cara singkatnya mengingat adalah sotolu antarjes. Nah, spora nanti jatuh ke tempat yang sesuai menjadi protonema atau tumbuhan muda. Lalu protonema menjadi tumbuhan dewasa, lumut dewasa, namanya gametofit. Gametofit itu nanti menghasilkan kelamin, yaitu jantan antheridium, betina archegonium. Antheridium nanti menghasilkan sperma, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Dari spora hingga ke gametnya itu nanti bersifat haploid atau N. Nah, kemudian nanti kalau terjadi fertilisasi antara sperma dengan sel telur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio, embrio menjadi sporofit atau sporangiumnya. Nah, dari zigot hingga fase sporangium nanti bersifat diploid atau 2N. Nanti spora di dalam sporangium pecah lalu tumbuh kembali sebagai siklus. Pengklasifikasian tumbuhan lumut nanti dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada disebut sebagai lumut hati, lalu ada disebut sebagai lumut daun, dan yang ketiga ada disebut lumut sejati ataupun lumut tanduk. Klasifikasi yang pertama kita bahas adalah lumut daun atau Bryopsida. Merupakan tumbuhan lumut yang paling terkenal. Bahkan hamparan lumut daun terdiri dari satu tubuh lumut yang tumbuh dalam kelompok yang padat, sehingga bisa saling menyokong dan menguatkan, bisa menyerap dan menahan air. Nah, bahwasannya protonema berbentuk daun kecil dan tiap protonema hanya akan membentuk satu gametopora. Gametopora terdiri dari batang-batang yang bercabang dengan daun-daun, dan gametopora tidak mempunyai rizoid. Sporangiumnya mempunyai kaki yang lebar serta hanya berupa lekukan antara kaki dari kapsul dan tidak terdapat periostom pada kapsul. Fase dominannya berupa fase gametofit. Adapun contoh daripada lumut daun seperti sphagnum atau lumut gambut, bryum atau yang hidup di tembok maupun batuan lembab, serta Aerobrysis logissima yang hidupnya epifit di hutan. Kedua, lumut hati atau Hepaticopsida. Tubuhnya masih berupa lebaran ataupun dalam bentuk talus yang terbagi atas beberapa lobus. Bentuknya akan mengingatkan pada lobus hati pada hewan atau bentuknya seperti hati pada hewan atau manusia. Karena itu lumut ini sering disebut sebagai lumut hati.
Contohnya adalah lumut hati Mercantia polymerpa dan Porella species. Yang ketiga, lumut tanduk atau Antheroceropsida. Lumut tanduk mempunyai kemiripan dengan lumut hati, yakni pada gametofitnya. Perbedaannya, lumut tanduk memiliki sporopit yang berupa kapsul memanjang dan tumbuh seperti tanduk dari hamparan gametofit. Ciri-cirinya, gametofit berbentuk lembaran, sporopit berbentuk pipa memanjang ke atas seperti tanduk. Di dalam tanduk dihasilkan namanya spora. Struktur anatomi talus yang bersifat homogen. Tiap sel mengandung satu kloroplas dengan satu piranoid yang besar. Sporangiumnya terdiri dari kaki dan kapsul saja. Spora berkecambah, tidak membentuk protonema. Perkembangbiakan aseksual sama dengan lumut hati. Adapun contoh lumut tanduk yang dikenal Anthoceros levis dan Natotelus indica. Mampatung melur yang pertama sebagai organisme produsen atau penghasil oksigen melalui peristiwa fotosintesis, berarti menambah namanya asupan oksigen di alam. Kedua, dia merupakan organisme perintis ataupun organisme pioner yang artinya awal pembentuk kehidupan. Berikutnya, tumbuhan lumut juga mencegah yang namanya erosi. Lalu ada korasi, ya, bahwasanya erosi pengikisan tanah oleh air, kemudian korasi pengikisan tanah oleh angin. Nah, oleh karena adanya lumut-lumut tertentu berarti bisa sedikit mencegah itu. Lalu berikutnya dia juga sebagai obat-obatan. Misalnya tadi ada Mercantia polymerpa yang berperan untuk mencegah obat penyakit hepatitis. Kemudian sebagai pengganti kapas, ya, atau nanti pembuat pembalut wanita yang sumbernya adalah sphagnum.